Ya, silakan masuk. Oh, di Bu Latifah. Silakan duduk, Bu. Baik, Bu. Ada perlu apa ya Ibu Latifah datang ke sini? Jadi gini Bu, saya ingin berkonsultasi tentang salah satu siswa saya yang bernama Najwa. Saya lihat akhir-akhir ini dia tuh seperti tidak bersemangat gitu Bu. Padahal sebelumnya dia tuh siswa yang sangat aktif sekali. Oke anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Nah, tapi akhir-akhir ini saya lihat dia sering murung, terus juga tugas-tugasnya sering terabaikan gitu, Bu. Oke, berarti dia itu awalnya adalah siswa yang aktif, kemudian dia berubah menjadi siswa yang murung begitu ya? Gitu, Bu. Oke, kalau saran saya, sebaiknya Ibu sebagai wali kelas cari tahu dulu siapa teman dekatnya Najwan. Nah, setelah itu nanti saya akan menanyakan tentang Najwan dengan dia. Oke, jadi setahu saya Bu, ada satu teman dekat Najwan gitu Bu. Oke, namanya siapa Bu? Biar saya catat. Hamsyah Bu. Hamsyah. Oke, nanti kalau gitu Ibu panggil aja Hamsyahnya agar dia bisa menemui saya di sini. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Ya, silakan masuk. Permisi Ibu. Baik, silakan duduk Hamsyah. Baik Bu, terima kasih. Hamsyah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Kamu teman baiknya Najwan ya? Iya Bu. Oke, Ibu boleh minta waktu kamu sebentar. Ibu mau tanya Najwan ke kamu. Iya boleh Bu. Oke. Ibu dengar-dengar Najwan itu adalah anak yang aktif. Benar Ibu? Benar. Terus sekarang itu dia kayak tiba-tiba berubah menjadi pendiam. Nah, kamu kan sebagai teman baiknya, apakah dia ada cerita sedikit ke kamu tentang keadaannya sekarang? Ada Bu, kemarin dia cerita sama saya Ya. tentang masalahnya. Nah jadi si Najwan ini Oke, lanjut lagi. dia tuh selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Nah dia tuh juga ngerasa sekarang tuh capek banget dengan keadaan dia yang sekarang. Oh, jadi dia itu dibanding-bandingkan, berarti orang tuanya yang membanding-bandingkan dia Iya. ya? Oke. Baiklah Hamsyah, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Ibu minta tolong sama Hamsyah, jangan kasih tahu Najwan kalau Hamsyah Ibu panggil ke sini untuk mencari tahu informasi tentang Najwan. Iya. Bisa Hamsyah berjanji? Bisa Ibu. Baik. Dan juga Ibu minta tolong, Hamsyah kan kembali ke kelas. Iya. Tolong panggil Najwan supaya dia menemui Ibu di sini. Baik Bu. Oke, terima kasih banyak ya. Silakan kembali ke kelas. Iya Ibu. Permisi Ibu. Iya. Permisi Bu. Baik Najwan, silakan duduk. Gimana kabarnya Najwan? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu terima kasih karena Najwan sudah mau datang ke sini. Sebenarnya Ibu memanggil Najwan ke sini bukan karena Najwan ada masalah. Tapi Ibu dengar-dengar Najwan tiba-tiba murung ya, tiba-tiba pendiam. Itu kalau Ibu boleh tahu, Najwan kenapa? Ada apa? Gak ada apa-apa sih Bu. Saya cuman lagi ya murung aja, nggak seperti biasanya. Oh gitu. Ya. Iya. Kalau misalnya Najwan lagi banyak masalah atau Najwan mau cari tempat sharing, Najwan bisa ke sini mendatangi Ibu. Ibu kan adalah guru BK.
ibu ini sudah berjanji untuk tidak memberikan informasi kepada orang lain. Jadi Najwan bisa cerita ke ibu karena ibu itu mendapatkan informasi kalau Najwan itu tiba-tiba berubah. Najwan anak yang aktif kan? Iya? Iya Bu. Nah, jadi kalau Najwan berkenan, Najwan bisa bercerita sama ibu di sini. Ibu akan janji tidak akan membocorkan rahasia Najwan. Ibu benar janji? Iya, ibu janji. Sebenarnya saya di rumah itu Najwan, kemari bentar, Bapak mau bicara. iya Pak, aku udah mau ke sana. Sini, duduk lu. Baik Pak. Kenapa ya Pak manggil-manggil aku? Gimana sekolah kamu? Sekolah aku biasa-biasa aja sih, kayak hari-hari sebelumnya, nggak ada yang aneh-aneh. Bapak dengar dari ibu kan, sebentar lagi kan ada UAS. Jadi Bapak harap kamu tuh bisa banggain kedua orang tua. Kamu tuh harus wajib juara 1. Kayak si Budi itu. Selain juara 1, dia olimpiade juara emas toh. Selain itu juga dia suka bantu orang tua, nggak kayak kamu, disuruh susah, malas, main HP terus. Nggak gitu juga Pak. Kok Bapak kayak banding-bandingin aku sama anak tetangga ya? Padahal aku juga udah seberusaha mungkin buat pintar di sekolah, buat nurut sama bapak ibu di rumah. Oh gitu ya, berani ya bantah orang tua ya, berani gitu. Gak gitu Pak. Oh gitu ya, durhaka kamu ya? Mau durhaka kamu ya? Bapak cukup, Pak. Udah. Kamu, jadi gini ibu, anak sekarang tuh gak bisa dilembutin ibu, harus keras gitu. Mau jadi apa kamu Najwan kalau malas-malasan seperti itu? Kamu tuh harus juara 1, ingat itu ya. Sudah Pak, sama anak jangan terlalu keras. Yaudah Najwan, kamu ke kamar aja ya. Baik Bu. Kemana kamu Najwan? Kebiasaan, kalau kata orang tua kabur. Hei, kemana kamu Sudah Najwan? Pak, cukup. Sama orang tua sering dibandingin sama anak tetangga. Jadi anak tetangga itu kan menurut pandangan orang tua saya itu dia lebih memperoleh banyak prestasi daripada saya, lebih rajin. Terus saya dibandingkan, terus kata orang tua saya itu semangat belajarnya menurun, semangat untuk sekolahnya itu udah menurun, gak kayak dulu lagi. Terus prestasi-prestasi saya yang sudah saya usahakan semampu saya itu dibandingkan sama anak tetangga. Jadi padahal saya sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi tetap saya dibandingkan. Jadi saya merasa campur aduk Bu, antara kecewa sama tertekan juga kan. Tertekan karena yang mendapat perbandingan dari orang tua saya itu. Sebenarnya itu Bu. Jadi itu yang membuat kamu tiba-tiba murung Najwan ya? Iya. Oke, jadi permasalahannya ada di orang tua, ada di keluarga. Iya. Oke. Ada lagi cerita yang lain Najwan mau ceritakan ke ibu? Gak ada sih Bu, itu aja. Kalau saran dari ibu, Najwan jangan terlalu memikirkan itu. Dan juga Najwan tetap semangat sekolah, semangat belajar. Karena kalau misalnya Najwan mempunyai prestasi, orang tua itu akan bangga, pasti akan bangga. Wah, anakku ternyata hebat ya. Tidak seperti tetangga. Memang tetangga Najwan itu mempunyai prestasi, tapi prestasi Najwan pun ada. Jadi Najwan nggak perlu berkecil hati. Jadi nanti untuk semester ini Najwan harus semangat belajar ya, biar mendapatkan nilai yang bagus. Untuk hal seperti itu jangan terlalu dipikirkan lagi ya, nanti nilai Najwan menurun. Tugas-tugas yang belum dikerjakan juga kalau nggak paham tanya ke wali kelas. Baik Bu. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih karena Najwan sudah menemui ibu di sini. Silahkan Najwan kembali ke kelas.
Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Sama-sama. Permisi Bu. Iya. Iya, silakan duduk Pak, Bu. Sebenarnya Najwan ini tidak ada masalah di sekolah. Dia itu adalah anak yang aktif, yang ceria. Namun tiba-tiba akhir-akhir ini dia berubah, Pak, Bu, jadi anak yang tiba-tiba murung, pendiam. Nah, oleh sebab itu saya sebagai guru BK memanggil Bapak dan juga Ibu karena saya ingin bertanya, apakah ada faktor yang lain yang membuat dia seperti itu setahu Ibu dan juga Bapak selaku orang tuanya Najwan? Kami sebagai orang tua tuh, kami di rumah selalu mendidiknya dengan baik kok, ya kan? Oke, kami berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kami tuh ingin Najwan tuh bisa menjadi orang yang hebat gitu. Oke, ya saya paham karena pasti semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, yang Ya. sukses. Ya, saya setuju dengan pendapat Bapak dan Ibu. Tetapi di sini saya mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu. Saya mendengar informasi dari temannya, dari wali kelasnya bahwa dia itu ada masalah di rumah. Kira-kira masalah apa itu Pak dan juga Ibu? Masalah apa? Gak ada. Iya. Dia di rumah kami selalu didik dengan baik gitu. Kami suruh belajar, kami suruh bisa gitu. Gak ada masalah gitu kan. Oke. Oh, oke. Jadi seperti ini Bu, Najwan ini katanya dia itu mendapatkan perlakuan tidak enak di rumah dari orang tuanya. Katanya dia itu sering dibanding-bandingkan sama anak yang lain. Padahal dia itu sudah merasa berusaha untuk menjadi yang terbaik, tetapi dia itu seperti dibanding-bandingkan tetap sama orang tuanya itu, nah seperti tidak dianggap. Itu adalah informasi yang saya dengar Pak dan juga Ibu. Saya minta maaf apabila informasi ini mungkin tidak benar atau seperti apa. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan juga Ibu? Jadi gini Bu, kami itu di rumah mendidik Najwan itu bisa dibilang agar Najwan tuh disiplin. Walaupun keras, kami tuh ingin Najwan tuh bisa menjadi orang yang hebat. Kami tuh gak ingin Najwan tuh sama seperti saya dulu yang menyia-nyiakan waktunya, suka bermain gitu kan. Jadi kami tuh mau Najwan tuh bisa menjadi orang yang berguna bagi masa depan gitu. Oleh karena itu kami tuh mendidik secara keras, itu demi Najwan juga. Dan kami percaya dia tuh akan paham nantinya gitu. Oke, baik. Kalau tanggapan Ibu bagaimana Bu? Oke, sebenarnya mungkin didikan kami berdua ini terlalu keras ya, yang membuat Najwan semakin terpuruk. Betul Ibu? Iya, jadi itu seperti itu juga informasi yang saya dengar. Tapi Bu, anak sekarang tuh kan beda dari dulu kan. Anak sekarang tuh kalau gak dikerasin, dia akan manja Ibu. Iya betul. Ya. Ya, jadi di sini izinkan saya memberikan pencerahan sedikit kepada Bapak dan juga Ibu. Oke. Sebenarnya saya selaku guru BK sangat setuju dengan apa yang Bapak dan juga Ibu katakan. Tetapi ada masa di mana anak itu harus kita beri wejangan dengan lemah lembut, dan ada masa di mana juga kita harus keras mendidik anak. Kalau kita selalu keras mendidik anak, mungkin anak itu akan kaget, akan takut terbuka untuk orang tuanya. Kan Bapak dan Ibu ingin Najwan menjadi anak yang baik. Ya. Oke, saran saya kepada Bapak dan juga Ibu, mohon maaf sebelumnya, tetapi saran saya mohon jangan terlalu keras mendidik Najwan. Semua anak memiliki keistimewaan, keunikan pada dirinya masing-masing. Walaupun Bapak dan juga Ibu melihat banyak kekurangan di diri Najwan, tapi sebenarnya Najwan itu di sekolah adalah anak yang baik, anak yang selalu mendapatkan prestasi. Walaupun anak-anak yang lain mungkin tetangga ibu atau seperti apa mempunyai banyak prestasi lagi, tetapi Najwan pun tidak kalah hebat sebenarnya. Dan di sekolah Najwan adalah anak yang baik Bu, Pak. Jadi saya selaku guru BK meminta tolong kepada Bapak dan juga Ibu agar Najwan bisa berubahlah menjadi anak yang kembali lagi ceria. Saya minta tolong agar Bapak dan juga Ibu
kembali mendidik dia agar dia bisa menjadi anak yang aktif, yang ceria seperti biasanya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi bisa dibilang kenapa Najwa berubah seperti sekarang itu gara-gara pendidik kami ya Bu. Mungkin Atau- salah satu faktornya seperti itu Bapak Ibu ya, tapi saya tidak menyalahkan Bapak dan Ya. juga Ibu. Saya di sini hanya sebagai guru, sebagai pengganti orang tuanya di rumah. Karena Najwan adalah anak didik saya tidak mau Najwan berubah menjadi anak yang turun nilai belajarnya itu. Oke, baik, terima kasih Bu atas segala pencerahannya. Mungkin kami nanti akan berusaha untuk mendidik Najwan lebih baik lagi. Ya. Memang berusaha semaksimal mungkin. Ya, terima kasih Ibu. Jadi mungkin diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Saya berterima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu, kami sudah tercerahkan dan kami insya Allah akan mendidik Najwa menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih kalau seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat Bapak dan Ibu ya. Ya, kami pamit dulu Ibu ya. Oh iya, Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama saya angkat ke depan nanti. Najwa, sebelumnya Bapak minta maaf sebelumnya. Bapak sekarang sadar bahwa selama ini Bapak mendidik kamu selalu dengan kekerasan, selalu menuntut kamu harus ini, harus itu. Dan Bapak sekarang sadar bahwa kamu tuh sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membanggakan kami. Tapi kami tuh tetap kurang puas dari seorang ayah, dari seorang ibu. Jadi kami mohon maaf, Najwa. Ya Pak, aku juga minta maaf kalau jadi anak selama ini ada salah sama Bapak sama Ibu. Ya Najwa, mohon maaf sebelumnya Najwa.